saya Vina Saskia dari Pegging Pagi. Di sini saya akan membawakan video tentang simulasi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Pimpin ya doanya. Israil, iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Ibu absen dulu ya. Anis Novi hadir, Bu. Atina hadir, Bu. Maratun hadir. Imas hadir. Karis Hima Hasya hadir. Hari ini semuanya masuk ya. Alhamdulillah semuanya sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum mulai, biar semangat, kita speaking dulu nih. Ini melatih fokus ya. Jadi di sini ada baris 1, 2, 3. Baris 1, kalau ibu tunjuk 1, nanti bunyinya sebut dum. Nah, baris kedua bunyinya tes. Lalu yang ketiga bunyinya dum, tes, tralala. Baik, Bu. Nanti pertama, coba dulu ya. Baris ke 1, dum. Baris kedua, tes. Baris ketiga, tralala. Untuk melatih fokus, ibu nanti acak ya. Fokus ya. 1, 2, 3. Dum, tes, tralala. Tes, dum, tes, tralala. Tralala, tes, dum, tes, dum, tralala. Oke. Pelajaran hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Masih ada yang ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Panca indera. Panca indera ada berapa? 5. Apa saja? Mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Materi yang kita akan belajar hari ini adalah tentang bunyi. Kita akan belajar tentang definisi bunyi, sumber bunyi, dan sifat-sifat bunyi. Bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda. Bunyi itu disebut dengan gelombang bunyi. Hasil dari getaran suatu benda disebut saat mengeluarkan suara itu disebut bunyi. Coba kalian tutup meja. Merasakan getaran tidak? Merasakan. Ada suara yang keluar? Ada. Itu yang dinamakan dengan bunyi. Jadi bunyi apa? Suara yang dihasilkan dari dentuman getaran suatu benda. Getaran suatu benda. Getaran dari suatu benda yang dihasilkan itu dinamakan sumber bunyi. Meja dinamakan dengan sumber bunyi karena dia mengeluarkan bunyi. Benda yang mengeluarkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Seperti papan tulis ini juga, saat kita mengetuk ada getaran dan mengeluarkan suara. Dan di sini ibu punya botol dan juga spidol. Saat spidol memukul botol, ini dinamakan dengan bunyi. Jadi botol merupakan sumber bunyi. Di sini ibu punya gambar alat musik. Ada yang tahu ini alat musik apa? Gitar. Siapa yang sering main gitar? Saya. Yang bisa, Bu. Gitar, bagaimana cara memainkan gitar? Petik. Saat senangnya dipetik, dia akan mengeluarkan suara. Gitar merupakan sumber bunyi. Lalu ini gambar apa? Drum. Untuk membunyikannya kita gimana? Dipukul. Drum juga merupakan sumber bunyi. Lalu ini suling. Untuk membunyikannya dengan apa? Tiup. Jadi alat-alat musik yang kita tahu seperti gitar, drum, dan suling merupakan sumber bunyi. Lalu sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi itu ada 3. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Untuk benda padat, contohnya meja. Kita ketuk, dia mengeluarkan suara merambat. Seperti contoh ini juga ada. Ibu punya taman benang. Siapa yang mau main? Aku. Jangan ibu present. Gimana caranya terusin? Mainkan itu satu orang berbicara dan gelas yang sebelah sini itu ditaruh di telinga. Benangnya lurus ya. Nah, coba. Halo Anis. Terdengar? Terdengar, Bu, ada suara. Ada suara, coba Nunu. Halo Nunu. Terdengar, Bu?
contoh sifat bunyi yang dapat merambat melalui benda padat. Terima kasih sudah nangis. Ya. Lalu bunyi dapat merambat dari benda cair. Siapa yang suka melempar batu ke sungai? Aku. Saya. Saat melempar batu ke sungai ada suara biur. Iya. Ya. Nah, itu merupakan benda merambat dari benda cair. Lalu dari benda gas, kita sering mendengar kalau bel masuk, kring. Nah, bel itu merupakan benda bunyi yang merambat dari benda gas. Lalu yang kedua sifat bunyi, ada bunyi dapat dipantulkan. Siapa yang suka pergi ke rumah kosong? Main ke rumah kosong? Iya, Bu. Kalau di rumah kosong, terus kita mengeluarkan suara seperti nanti suaranya memantul kan? Iya, Bu. Nah, itu namanya bunyi dapat dipantul. Yang ketiga, bunyi dapat diserap permukaan lunak seperti karpet, kapas, benang bol. Siapa pernah nonton bioskop? Saya, Bu. Nah, semuanya pernah nonton bioskop ya? Dan di dalam bioskop itu dindingnya itu dilapisi dengan seperti permukaan lunak seperti dinding karpet atau benang-benang kapas, sehingga suaranya itu diserap dan tidak terlalu terdengar di luar. Kalau kita nunggu di luar, di dalam suara bioskopnya besar kan? Iya. Tapi di luar tidak terdengar. Nah, itu namanya bunyinya diserap. Nah, untuk selanjutnya kita di sini akan melakukan praktek. Kita akan membuat telepon genap. Dan di sini kita akan melakukan praktek untuk satu kelompok 2 orang ya. Oke. Dengan teman sebangku. Nanti ibu akan membagikan 2 gelas satu kelompok. Caranya yaitu dua gelas ini bawahnya kita bolongi dulu dengan jarum atau paku. Nanti ibu yang bolongin ya untuk menjaga keselamatan. Nah, kalau udah dibolongin benang, kita masukin ke bolongannya. Nah, dibolongin, diikat dulu ujungnya agar nempel. Nah, nanti ujung sebelahnya juga, sehingga hasilnya akan jadi kayak gini. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ibu bagiin ya. Semua bahannya sudah dapat kan? Sudah, Bu. Kita mulai praktek. Dan ini ada lembar kerja, nanti kalian isi ya. Apa hasil dari percobaan ini? Bagaimana prakteknya? Seru tidak? Seru! Saya pintar-pintar, prakteknya berhasil. Nah, sekian dari Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu mau tes dulu nih pemahaman kalian. Pertama, apa itu bunyi? Gelombang udara. Saran dan dihasilkan dari getaran sama benda. Sumber bunyi apa saja? Gitar, beda, suling. Lalu sifat-sifat bunyi. Merambat. Lalu dapat diserap oleh permukaan benang. Semuanya pintar-pintar, berarti hebat semuanya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, terima kasih.